kalian nggak akan dapat titik puncaknya pagi, pasti malam, ke sore ke malam kalian dapat. Tapi pengalaman kita selama ini sih yang macet itu justru di jam sore gitu. Makanya kalau malam itu lebih pas lah, sore ya lebih pas, kalian dapat titik maksimumnya. Yang pagi bisa diabaikan. Nah, lalu ini jam keluar jam ini ya Pak Inata Newton di Bina, ini jet-jetnya kan. Itu simulasi apa? Simulasi yang Bapak suruh waktu itu. Tahu-tahu survei. Sampai segitu doang? Bapak cuma Simulasi Keluar, udah dicocokin belum? Masuk keluarnya jam berapa, biasa sekian kayak tadi. Emang dipakai juga datanya Pak? Oh iya, karena bisa parkir begitu. Kan simulasi. Simulasi, Pak. Simulasi apa artinya? Ini yang Coba belum waktunya. Itu ya survei yang selesai survei. Oke. Selesai survei maksudnya? Yang kita habis briefing kan Bapak minta kita nyoba. Terus Oh, kita ini yang coba. simulasi. Iya. Nah, itu namanya dari tadi Bapak Aku suruh. baru nggak ya. Maksudnya yang waktu simulasi mah nggak usah itu. Oke. Ini simulasi. Terus belum ngolah data ya? Belum, Pak. Udah balik lagi Pak Iratan yang tadi. Tadi datanya siapa saya nggak tahu. Tapi ini lumayan benar. Oke, ini ya. Saya kasih tahu kalian. Ini mirip-mirip sama kalian nih. Jangan-jangan 2024 ya. Oke, 2024. Jadi kalian hitung, tadi kan jet tadi ya. Nomor polisi segini, ini kurang. Harusnya ada dari jam 10 ya. Oh, mungkin mereka, saya kurang tahu. Oh, mereka ada jam istirahatnya ya. Jam 12, saya kurang tahu ini kenapa bisa jam 3 atau kelompok lain. Oke, intinya gini. Kalian mesti dari jam 10 pagi sampai jam 20 malam kan. Ya, durasinya. Yang kita butuhkan sebenarnya per jam. Ini sekitar 15 menit. Ya, itu oke, nggak masalah. Nah, di sini kalian bisa tahu nih biaya sekian, entah dia masuk di mana, keluar di mana. Kalian terdata jam masuknya berapa, jam keluarnya berapa, durasinya berapa jam di dalam. Gitu. Kalian mesti nyocokin. Memang begitulah tugasnya kalau anak parkir. Terus semua akhirnya akan keluar data pertama seperti ini ya, akumulasi parkir. Yang jam 13 sampai jam 14 saya minta per jam aja lah, nggak usah per 15 menit. Kalau kalian mau berhenti per 15 menit silakan. Nah, itu 1 jam itu yang masuk berapa? Gampang kan ya? Kan data ada kan? Kendaraan yang masuk di antara jam 1 sampai jam 2. Yang parkir berapa? Yang keluar berapa? Totalnya adalah masuk tambah parkir dikurang keluar. Totalnya segini. Nah, inilah yang slot parkir yang di dalam. Ini mesti IP-nya lebih kecil dari 1. Artinya dia harus kurang dari kapasitas 450 ya. Kemarin kalian dapat berapa di SDC? Ini ya sekitar 450. Masih 450 atau udah nambah? 500-an. 500 berapa? Lupa ya. Ntar tolong nanya sama si itu ya. Siapa namanya? Pak siapa? Emang nggak dikasih datanya? Tahu omongan aja. Oh berapa omongan? Ya 500. Bentar, Pak. Saya ragu dulu. Ya pernah diomongin kan sama dia kan? 500 sekian ya. Cek ya, tolong cek datanya ya. 500-an itu udah lebih dari yang dulu 450 ya Pak Inatan ya datanya. Yang saya ingat 450 dulu kan, karena ada perkembangan dalam arti kan yang ngurus SIM udah nggak di situ, udah bubar. Jadi dari Pak parkir itu paling nambah 50-an ada. Oke. Nanti kalian bikin ya volume parkir. Nah ini begini nih ceritanya. Oke. Yang parkir 15 menit berapa banyak? Yang parkir 30 menit berapa banyak? Yang parkir 45 menit berapa banyak? Ini sih dikasih garis-garis 15, 30, 45 ya 1 jam ya. Ini per 15 menit nih dia nih hitungnya ya, nggak masalah. Tapi kalau saya per jam udah cukup.
Ya. Nah, di sini kita lihat grafiknya. Nanti jam berapa dia paling banyak parkir di dalam. Oke. Apa manfaatnya? Nanti kamu nanya kalian nanti nanya Pak Haris, tapi manfaatnya adalah setidaknya pengelola tahu jam berapa di saat weekday sama weekend dipisah tolong ya. Saat weekday itu jam berapa dia padatnya. Di weekend jam berapa dia padatnya. Itu ya, paham ya. Nah, di saat padat itulah mungkin mall nanti bisa mengadakan event. Misalnya kalau siang, jam makan siang nih banyak orang berkunjung, supaya rame gimana? Ya bikinlah kayak apa? Basar. Ya kalau siang kan rata-rata kan mahasiswa atau orang kantor ya. Basar yang berkaitan dengan kebutuhan mahasiswa, misalnya ATK gitu kan, atau kebutuhan rumah tangga. Karena orang-orang kantor kan biasanya udah berkeluarga gitu. Nah, terus kalau malam ternyata jam 7 malam orang jam makan. Nah, berarti bikinlah live music gitu kan. Supaya pengunjung tuh betah di dalam. Misalkan gitu ya fungsinya. Lalu ini interval waktu. Bedanya ada ini. Volume parkir. Oh, ini dia nyari yang ini. Maksimum itu tercapai di berapa nih? 100 berapa? 104 atau 100? Volume parkir kan ini kan? Ini di jam berapa? Mirip dong sama ini. Maksudnya sama aja, cuma dibolak-balik kurvanya. Nggak relevan sih. Sebenarnya ini sudah cukup bagus. Ya. Ini volume kendaraan yang keluar masuk kali. Ini parkir. Ini parkir. Nah ini nggak jelas ini yang kata nggak. Tapi, ini total ini ya. Berarti ini sama kan Jonathan? Ini sama kan sebenarnya. Beda ini kalau ini durasi. Ini durasi. Yang ini. Ya. Ini 72. Ini kan ini nih, kalau 75. Terus 53. 33 ya kan? Benar kan? Ini yang ini nih, itu berarti penting. Kalau yang ini 42. Oh ini. Ya. Yang parkir di dalam. Oh, ini maksudnya dia menjelaskan ini. Terus satu lagi ini 72, 86. Oke, sudah. Oke. Oke, jelas ya ini ya. Bisa ya. Nah, sekarang pertanyaannya gini. Saya dapat data yang parkir dari mana? Jumlahnya ini 42, 64, 85, 90. Ya. Dia dapat datanya di antara jam 13 sampai jam 14 yang parkir berapa banyak? Ya dari sini datanya. Ya. Kalian urutin, nanti ketahuan nih dari jam 13 yang parkir sampai jam 14 ada berapa banyak? Ketahuan di sini ada. Ya, paham ya? Yang kalian nggak bisa dapat itu data sebelum jam 10. Karena itu kalian mesti hitung jumlah kendaraannya, modal awalnya berapa. Paham nggak Mas? Jadi ini ya, kalau modalnya adalah kan ini yang in, ya, yang in, lalu yang parkir, yang out itu ya. Ini jam misalnya jam 10 sampai 11, jam 11 sampai 12 dan seterusnya kan. Itu ya. Nah di sini sebenarnya ada data N. Yang pertama, ya, misalnya nih yang masuk 100, kayak gitu kan. Ini total ya, total. Misalnya masuk 100, yang keluar misalnya 20 gitu kan. Nah yang parkir misalnya di sini ada 30. Nah rumusnya gimana kan?
100 tambah 30 kurang 20 kan? Itu ya, benar nggak? 100 tambah 30 kurang 20 kan? 40 gitu kan? Nah, tapi kan kalian mesti tahu jumlah yang parkir sebelumnya berapa gitu, karena nih pasti ada yang jumlah parkir sebelumnya. Nah, kalian mesti hitung ini data ini, mesti hitungnya gimana caranya ya, di lapangan mesti hitung satu-satu. Itu modal awalnya, nggak mungkin dia nol kan Ya. ya. Nanti tiba-tiba ini ada yang keluar yang parkir ini, pasti kan ada modal awalnya. Di mana kan buka itu ya, buka modul modul praktikum yang giling Di pagi aja ada berapa sebelum bisa kita ngomong doang. Mungkin gimana? maksudnya Satu gitu. oh, Sekarang maksudnya. Ya bisa. ini ada kan, kalian bisa nonton kan. Jadi selain modul, kalian mesti belajar ini dulu sebelum melaksanakan apa yang dibutuhkan peralatannya. Ini kan saya udah bilang nggak usah bawa kertas, udah pakai handphone aja, ya loh. Ini kan dibuat udah disusun sedemikian rupa, ya. Catat plat kendaraan pada pintu masuk. Ini kan kalian lakukan ya, pakai handphone dari pagi sampai sore. Ya ini maksudnya sesuai dengan jam kalian jam berapa masuknya, jam berapa keluar. Ya ini nomor 1 nih ya. Oke, tolong video-video ini kalian pelajari, jangan langsung melaksanakan tapi nggak tahu mau apa yang mau dilakukan gitu. Kalian sekarang enak lah, zamannya udah multimedia. Zaman saya dulu cuma dikasih modul, udah ambil data, olah begitu ya kan. Oke. Ya ini sebenarnya sih harus dilakukan ya. Tapi sebenarnya ini untuk mendata berapa banyak yang parkir di dalam. Saat kita mau melakukan ini, kita harus data dulu ada berapa yang modal kita di dalam. Itu. Plat nomor ini gunanya untuk mengetahui kalau dia keluar, oh ternyata ini mobil yang parkir di dalam. Gitu. Tapi nggak seharusnya komprehensif itu sih. Sebenarnya kita harus tahu, oh dia bukanya 12 menit ya. Oh gara-gara ini. Nah 15 menit itu kalian nanya deh sama Pak Haris, butuh nggak? Ini kan dosen yang lama ya. Kalau yang baru butuh nggak? Atau butuhnya cuma per jam? Kalau per jam aja. Saya kok feelingnya per jam ya. Kita mau tahu jam berapa dia titik puncaknya, gitu maksud saya. 15 menit lebih akurat nih. Cuman nanti banyak data yang kalian olah. Ya. Ini pengolahan data nih. Yang tadi kan sama ya, parkir ya, masuk kapan, keluar kapan, durasi berapa lama, saya ada ya. Nah, gimana sekarang untuk mengetahui yang parkir? Karena kalian udah terlanjur nih, ya. Ya caranya ya kalian ke SDC, ya. Tapi jangan jam 10 ya. Setengah 10 lah, ya. Setengah 10 di weekday sama di weekend. Karena pasti beda data. Misalnya saat weekday itu ya usahakan sama lah. Hari Senin jam 9.30 kalian nanti bagi-bagi aja. Datang, kalian hitung jumlah yang parkir 2 kali. Kalian kan ngambil data 2 kali kan. Weekday kan 2 kali ya, Seninnya. Nah, kalian ngambil data di sana berapa sih jumlah yang parkir kendaraan di sana. Pak, kalau dapetin data itu dari, kan misalkan kalau dia masuk kan, kita udah punya plat nomornya, kasih plat nomor yang dia keluar
pas jam kita lagi ambil data itu berarti adalah mobil-mobil yang berada di dalam itu bisa dipakai Bisa juga. kan berarti kita udah punya datanya. Maksudnya ya kalian mau dapat dari mobil-mobil yang keluar tapi tidak terdata di pintu masuk. Ya. Betul. Gitu. Di jam kita. Berarti kan itu adalah kendaraan-kendaraan yang sudah ada sebelum pengambilan data. Hal tersebut dimungkinkan dengan mengabaikan kalau dia nginep. Ya. Kalau saya rasa di SDC ada yang nginep ya. Nggak ada sih. Jarang ya. Kalau yang di apartemen kan bisa. Kalau kayak bandara kan ada parkir nginep kan. Itu boleh. Jadi gitu sih. Ya, itu bisa. Sebenarnya sih ada paling mudah caranya, tinggal ke sirkur parking, kan kalian udah kenal orangnya. Pak, boleh nggak minta data saat itu jam parkir itu berapa yang parkir kendaraan? Ada, mereka punya pasti. Dan mereka kan by system, pasti lebih akurat gitu. Itu yang paling cara mudah. Kalau cara yang sebenarnya ya bisa dua cara, praktek langsung atau yang caranya tadi bisa. Ya, ya Mas Raffi bilang itu bisa. Oke, next. Jangan mengabaikan itu ya, mengabaikan yang nginap. Mengabaikan yang nginap, iya. Soalnya sebelah ada apartemen. Mungkin gak sih orang apartemen nginep di situ? Kemungkinan enggak, karena kan kalau sebenarnya langsung punya Ya gitu ya, kayaknya nggak mungkin. Kalau mall ada kemungkinan nginap, harusnya sih bisa jadi pegawainya mungkin. Nah, ya anggaplah yang seperti Mas Raffi bilang, jadi data sisa itu yang dia keluar tapi nggak terdata di data masuk. Anggaplah itu modal awal ya, modal awal ya, dijadikan modal awal. Oke, boleh. Udah ya, parkir udah jelas kan? Ya, nanti pengolahan datanya kalian bikin IP-nya ya, indeks parkirnya. Tahu nggak? Tahu kan? belum lihat banget. Hah? Indeks parkir. Nih, indeks parkir. Oke. QS, Q in, Q out. Ya kan? Ini yang parkir. Ya. Yang masuk, yang keluar. Q aktual. Bagaimana tadi? Gimana Mas? Yang aktual hitungnya? Caranya. In, yang parkir ditambahin, dikurangi ini, dikurangi yang keluar. Itu ya. Oke. Nah, IP-nya gimana? Akumulasinya dibagi jumlah yang petak yang tersedia. Berapa? 500 ya? Ya, 500 500. Nah, ambillah indeks parkirnya. Nah, ini harus lebih kecil dari 1. Nah, ini kelihatan nih yang besar 0,66. Oh, ini per hari. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, dia 6 kali. 6 kali ngambil data. Dia padat di tanggal ini. Oke. Ini indeks parkir ya. Selain ini juga durasi parkir yang paling lama berapa? Ya, balik lagi Pak Yonatan tadi di tabel. Ya, durasi parkir paling lama di sini lihat kita 15 menit paling lama. Yang 30 menit makin lama makin menurun. Ada naik sedikit. Terus volume parkirnya paling besar itu di jam berapa? Ya, kelihatan. Ya, lalu gitu. Udah selesai parkir. Apalagi simpang. Kalian apa ya? Simpang bersinyal ya? Ya, Pak. Yang sinyal itu Pak. Mana simpang bersinyal? Mana data kalian? Belum ngolah juga ya? Udah, Pak. Nah, oh tanpa sih, oh tanpa sih. Oh ini punya kalian. Ya, Pak.
Ini tolong diperbaikin yang terbaru ya. Jangan data Google. Terbaru tuh data Google. Terus Yang kemarin udah Google nggak? yang kayak Ya kan? Ini masih Google kan? Nggak jauh beda sih tapi Hah? nggak jauh beda. Nggak jauh beda. Iya kemarin. Yang nggak jauh beda berarti ada beda. Bedanya di mana? Ada komanya ya? nggak dicek pas. Ya udah, kalian isi aja sama yang kalian hitung ya. Kemarin kan karena dadakan Iya ada kemarin. Pak Haris juga nanyain kalian memang belum ukur, belum sempat ukur. Bilangnya gitu. Ya Pak, di rumah belum sempat ukur anak-anak dari jam 10 pagi sampai jam 20 itu menghitung kapasitasnya dulu, banyaknya kendaraan. Belum untuk profil jalannya. Ya, data geometriknya belum ada. Gitu. Tapi dia bisa menyusul. Memang yang lalu-lalu juga begitu sama. Hitungnya itu waktu survei. Waktu survei itu mereka udah ngitung duluan di awal. Bisa juga di akhir nggak masalah, nggak bisa. Ini OMN Dalton SQP Pradita yang mana? Pertanyaan. Tolong dong dikasih nomor 1, 2, 3, 4. Di sini kasih nomor 1, 2, 3, 4. Ya, bisa ya. Supaya kita ada gambaran nih. 1, 2, 3, 4. Misalkan gitu. Ya. Nah, terus rekap data kendaraan. LT left turn, right turn, slide, lurus, U-turn. Nah, kalian ada U-turnnya sekarang. Ada semua yang 10. Ini per jam kan? ya betul. Nah, karena itu analisa parkir kayaknya per jam. Tapi kamu pastiin dulu ya. Kalian pastiin dulu ke dosennya sebelum bikin tabel. Kapan besok kuliah kan? Tanya Pak Haris, analisa parkir mau bikin begini atau mau itu yang per 15 menit? Gitu, kayak tadi tuh saya tunjukin. Ya. Kalau Pak Haris bilang, oh kalau parkir saya butuh harus yang per 15 menit supaya lebih akurat. Kita mau ngadain, mau analisa lebih akurat ke parkir. Oke, kalian hitung aja. Memang lab udah siapkan 15 menit. Kalau 1 per jam lebih ringan kerjanya. Ini data rekap data per kendaraan. Terus ini SMP-nya. Lupa. Ini dikali mana nih? Dikurang. Mana rumusnya? Itu bukan dikurang Pak. Itu emang nama sheetnya. UMN strip 1 tuh berarti UMN D1 gitu. Jadi biar anak-anak gampang juga bacanya. Nah, yang mana dia? Itu ada di pojok Pak Jonathan. Maksud saya di sheet belakang. Ya itu. Ini data roba ya Pak? Udah deh, jelasin. Yang lain. Kan ini kelompoknya sama kan? Kalian satu kelompok kan? Iya. Ketua. Jelasin. Jelasin data ini kan Pak, panggilan. Jelasin. Coba jelasin datanya kalau pengolahan. Data ini Ya, maka kalian ambil Ya. ini mana? Yang kalian ambil mana? Jadi kita kan ngambil datanya ada 4 jalan Pak. Pertama tuh Pradita, UMN, Dalton, sama SQP. Ya. Dari satu jalan itu kan kita ada 4 arah Pak. Left turn, right turn, straight, sama left turn. Dari balik arah. Terus yang sekarang dilihat ini kan yang dari UMN Pak. UMN hari pertama itu yang 1 jamnya dari jam 10 sampai jam 11 ini Pak. Terus Ya. terus yang ini yang hari keduanya. Oh, itu hari kedua. Ya, ini hari kedua. UMN hari kedua. Ya, UMN hari keduanya. Totalnya Pak ya. Hmm. Kalau yang datanya per 15 menit tadi yang di sheet UMN 1. Terus kan ini dari jalannya kan ada yang masuk sama yang keluar Pak. Ini di jumlah nggak ke kanan? Ya, ini udah jumlah Pak. Ke kanan, paling atas. Terus yang kita hitung itu ada sepeda motor, kendaraan ringan seperti mobil sama kendaraan berat Pak. Ada 3.
Terus ntar dari ketiga itu kita ada hitung. Ini udah ada ini yang dari tabel Ya, ini udah di kendaraan berat yang dikali akumulasi. Iya, benar. Ini itu Ah, iya. Ini yang udah satuan mobil penumpang Pak. Ya. Penumpang. Berarti ini data 85 dari UMN tadi ya? Iya betul. Tapi udah ditotalin 1 jam. 1 jam. Yang LT doang. Yang rektornya di sini Pak. Rektor. Semuanya Pak. Semuanya ada semua orang. Gua baik Pak Yonatan dari yang sini UMN. Ada di Oh ini yang ini nih ya, ini data ini ya. rekapan sejam-jamnya. Ini kamu saya di sini. Oke. Good. Sampai sini. Terus total. Total. Ini kamu tarik ke sana. Ke sana ya Pak. Biar enak melihatnya. Nih. Ya Pak. Baru jumlah kanan. Ya. Bawah paling besar. Yang ini udah ekuivalennya. Udah tes. Motor berapa? 0,75. Mana ekuivalennya? Ini kan di atas Pak. Ya Pak. Kalau kendaraan ringan 1, kendaraan berat 1,3, sepeda motor 0,4. Ini udah dikali. Udah Pak. Udah kali. Ini makanya satuannya SMP per jam. Kalau yang belum dikali yang di sampingnya di sini Iya. ada warna kuning itu kendaraan per jam. Bawa lagi. Yang belum dikali yang mana ya? Kendaraan per betul, kendaraan per jam. Nah ini yang belum dikali Pak. Kendaraan ringan kan sama karena di tabelnya sama dengan 1 kan Pak. Masing-masingnya. Ya. Terus kalau kendaraan berat dia jadinya 1,3 kalau di sini. Kendaraan berat yang di strike kan 1 nih Pak. Satu. Boleh Pak yang di sini. Kan jadi 1,3 udah kita kali. Ini udah dikali pengalihan. Ya. Tapi kamu datanya 2 1 ya? Data UMN 1 itu data murni kita ngambil Pak. Iya. Terus ini, Kalau yang rekap data ini dikalinya di mana? ini kan apa? Total kan 85 Pak. Terus kalau dari ekuivalennya kan Oh, kalau ini kendaraan ringannya kan coba. 1. Oh, Bapak itu kendaraan ringan itu 1 Pak. Jadi nggak dikali apapun. Yang ini satu kendaraan dikali 1,3 Pak. Karena di jam 10 sampai jam 11 itu cuma 1 kendaraan berat Pak. Yang ada tuh. 1 kendaraan. Jadi karena 1 kamu nggak kali apa-apa. Betul. Iya, Ya. sama aja sih. Kalau buat motor jumlah dari rekap data ini dikali 0,4. Ini kali sini, 0,4. ini tadi kali ini sini gitu, kali sini. Next kanan. Tadi mirip ya. Ini total. Ya total kendaraan ringan, berat sama sepeda motor Pak. Rumusnya supaya nggak tahu. Enggak yang LT. Oh, Kan ada tambah-tambahin Pak. persoalan tambahan aja. Ya. Total Buat jam 10 sampai jam 11 gitu dari Pak. udah ya datanya. Oke. Terus pola data yang kedua itu ada arah masuk sama keluar Pak. Jadi misalnya kita dari ngambil saya ngambil Pradita Pak, jalan Pradita, saya gambarin Pak ya. Nah ini jalan Pradita Pak. Yang masuk kan di sini tabel Pak ya. Ini kan yang keluar ya Pak. Yang keluar data. Kalau yang keluar dari Pradita kan data biasa, ke kiri, lurus, kanan, dan muter balik. Kalau yang dari yang masuk ke Pradita itu kita ngambil dari yang kanan kan UMN Pak. Ya, UMN ke kiri, apa SQP lurus, betul. Dalton belok kanan, sama U-turn-nya kita abaikan. Kita ini. Ya Pak. Ini ya. Ya. Karena yang Pradita. Tapi kan gitu kan ini gitu. Ya itu tetap kita masukin Pak. Tapi karena yang Pradita nggak ada U-turn Pak. Iya. Yang Pradita kan nggak ada ini. Iya, kita. Tapi yang di tempat lain ada kan? Ada. Ada ya. Karena ini studi kasusnya di Pradita. Dan lagi pula kayaknya jarang yang putar ke sini orang nggak ada pembatas. Paling orang masuk motong aja. Gitu. Ya kan? Ya. Tapi tetap dianggap ini terbagi. Iya Pak. Ya. Karena memang di setelnya terbagi. Hanya tidak ada media. Jadi yang jalan. Cuman jangan salah nanti mungkin ke depannya kalau dirasa berbahaya padat bisa aja dipasang kansting gitu kan. Tuh. Oke. Terus ini kita udah totalin juga Pak yang buat masuk sama keluarnya per arah jalan. Ini yang buat hari 1, hari 2, hari 3, hari 4. Terus dari total ini kita dapetin data PA persen ini Pak. PA persen ini diambil dari total dari masuk dan keluar
dibagi sama total yang masuk. Terus itu dapat yang ini Pak, 53. Coba Jonathan. Rumusnya. Total dibagi. Terus dari ini kita dapat FCPA Pak. FCPA ini kita dapatnya dari sini. Kita lihat dari perbandingannya. Kan ini kita 0,97 Pak. Masuknya di perbandingan 55 sampai 45 Pak. Yang mendekati. Terus Terus yang buat arah masuk sama keluar sini aja kira-kira. masuk. Ini yang Pradita Ini apa ini? sama Pak, yang ya beda tabel aja. Soalnya ngerjain bareng kan Pak, jadi beda-beda ini template orangnya. Ini 0,25. Ini yang masuk Pak. Coba rumusnya apa? Rumusnya total Itu belum dikali 100 ya Pak, jadi ya. Yang ini 0,2 yang belum sekali 100 ini yang 20% ya? Iya Ya. betul. Bawa lagi kan? ada cari Pak. Ada. Saya itu jalan SPP. Oke. Terus ini berikutnya RAR DP. Oh ini yang ada jalan ini Pak, tipe jalannya juga. Kamu lagi ini ya? Ini mereka nggak bisa angkat tingkat naik. Next, Jonathan, dua. Kan pada baju ini semua. Ini Ini apa bedanya apa? Bedanya ini kayak pembandingannya sih Pak. Ada yang kendaraan kecil, kendaraan kecil. Bedanya apa? Yang kiri sama yang kanan. Apa? Jadi kita yang di sebelah kirinya Pak, di kendaraan kecil di kolom pertama itu kita pakai satuannya kendaraan per jam. Yang di kanannya itu SFM per jam, tapi karena itu ekuivalennya satu, Satu, jadi oh. sama aja. Oh perbandingan Beratnya. perbandingan data asli sama yang udah di ekuivalen Pak. Kasih keterangan ini ya. Oh iya Pak. Gimana caranya? Oh, berarti Paling ini kita tambah ekuivalen aja Pak. Tapi ganti ekuivalen aja namanya. Ini kan kami sudah kali kan? Ya kan? betul. Dikali kan? Pakai not aja. Oh, Pakai not aja. Jadi itu- insert catatan, insert not. masukin satuan aja ya Pak. Kalau kalian mau pakai satuan boleh, Nah, cuma nanti tambah itu di bawah, tambah baris, Oke Pak. tambah baris jadi keterangan. Kalau satu ini apa? Oke Pak. Maksud kalian ini yang apa? Per jam, yang ini SMP per jam, ini kendaraan per jam. Itu kan? Bedanya itu kan? Iya Pak. Biar orang bacanya melihat, oh ya ini SMP per jam. Kalau nggak dikasih not, boleh juga. Jadi orang tahu. Terus ke kanan, Pak Yonatan. Nah, kita terima dulu. Kapasitas. Ya di praktek Pak. Ini C-nya ya, C-nya dari C kan. C0-nya dapat dari mana? Channel aturan ya aturan. Mana aturannya? aturan di bawah kan. Tabel berapa? Di kanan Pak. Misalnya Tabel ya itu paling atas Pak. Strip 1, kapasitas dasar. coba belah kiri lagi. Pak Yonatan
Ini nanti kamu kasih note deh, ini deh. Oh iya Pak. Biar daripada pakai tambah bawah lagi. Kayak kata kasih contoh pakai note. Di C0 aja, C0 ini C0. Insert, komen, tabel, itu ya. Contohnya gitu. Nah, nanti tinggal kita tunjuk ke sini, tahu dari mana, ya. Nah, tabelnya sertakan di sini. Ini udah oke nih ya. Tabel kita. Oke. Tabel C1. Oh, ini kan dari buku kan. Ya udah, nggak apa-apa. Ini sama ya semua ya. Yang berurusan sama tabel, tolong dikasih. FCIG mana rumusnya? Ini rumus C. C sama dengan C0, FC, LG, FCPA, FCHS, FCUK. Bener kan? Ini FCLG-nya dari mana? Tabel, masukin tabel berapa? FCPA dari mana? Tadi Pak yang dari alam Pak. Hah? Yang bawah 44. Tabel berapa? 0,97. Kamu ngambilnya yang paling tabel 45. Tabel koreksi proses akibat PA tabel tipe jalan tak terbagi. Kok tipe jalan tak terbagi? Emang tak terbagi ya? Itu kita hitung ini sebelum saya konsultasi ke Bapak yang di hari itu Pak. Oh, Karena kemarin kita mikirnya, kan Bapak juga sempat mikir bahwa itu akhirnya dibilangnya tidak terbagi karena saya bilang ada beberapa mobil yang melewati Pak. ya, saya udah lihat sih, itu terbagi, ternyata terbagi. Jadinya ini pokoknya sebelum kita konsultasi. Nggak apa-apa. Oke, good. Jadi berdasarkan Raffi itu nanti diganti aja ya, cuma ganti aja kan. Iya. Tabelnya dari tabel berapa kan? Yang terbagi. Baik, Pak. Lalu FCHS. FCHS mana nih tabelnya? Ada di 4/5. Hilang. Baik ingatan. Oke lanjut. Udah capek dia. Tabel mana FCHS? 4,5 Pak. Oke. FCUK Yang atas kanan 4,5. ini mana? 4/5. Ya Pak, setuju Pak. Kasih keterangan ya. Ya Pak, kita Udah aja. ya. Udah C udah dapat. Sekarang apa? Setelah C. Ah, Setelah itu derajat kehidupannya mana? Belum. derajat apa? Kejenuhan. Sudah? Derajat kejenuhan kan? Belum ya? Nah, kita coba. Ya udah apa? Baru sampai sini kan? Ya Pak. Di kelas baru sampai sini Pak. Jelas supaya kita kalau kelasnya nyampe. Nah, ini yang kita bersinyal ya. Sekarang Jonathan tunjukin yang kita mau. Kita bersinyal. Datanya siapa yang mereka itu di situ 2024 Jonathan. Oh ini yang ini Simfonia ya, sorry ya. Tapi nggak apa-apa lah, mendekati ya, mendekati ya. Mendekati. Oh dia nggak pernah jujur. Ini lebar jalannya. Oke. Ini datanya ya, data jalan. Terus pengolahan tuh, pengolahan. Tipenya komersial, tambahkan samping rendah, media, kendaraan, mendekat, masuk belok kiri keluar. Ini dapatnya dari mana yang kata tuh jalan nih, sama Rio. Oke, lihat lagi pengolahan.
Ya udah urus dulu, ada barang lagi. Udah. Mana? Ini ya. Jadi intinya kalau simpang bersihnya tadi sih teman-teman mengukurnya itu kapasitas arus jalan. Ya. Kalau simpang bersihnya nanti dia ada namanya kapasitas simpang, itu beda lagi rumusnya. Teman-teman udah dengar PKJI belum? Pakainya MKJ, mungkin yang baru. PKJI Yang baru MKJ. itu tahun berapa? Yang kemarin tuh 2023. yang tahun 2023 tuh PKJ atau MKJ? Kalau 2023 PKJI. Oh udah Pak. Nah, kalau kita PKJI nanti dia ada tabel ini nih, di lampiran tapi. Oh, buka dong halaman 131. Udah benar nggak? Coba dites. Tabelnya kayaknya di lampiran. Itu aja. Berapa tadi? 131. Yang ini sama kan? 131. 131. Kalau kasih tabel di sini sumber bukunya PJKI halaman berapa itu, kita langsung bisa cepat dapatnya. Itu Pak Haris sampai kapar luar kepala loh. Ih, halaman berapa? Saya aja nggak hafal. Kita aja mesti nyari-nyari fine. Kalau simpang Jelasin deh. Ada fase. simpang kalian di mana? Ada di kan ya? Ya. Cupi itu yang mana? Yang ini bukan? Yang Belok kiri jalan terus. ya betul Pak. Belok kiri jalan terus, tapi dia perluas, betul kan? Lampu merahnya. Ya betul Pak. Ini jalan kelas 1, kelas 2 ini, kelas 3 atas, kelas 4 bawah. Benar ya? Asing kan? Ya betul Pak. Berarti pakai itu. Ini udah ngambil datanya belum? Yang di Radita udah. Iya, yang di itu, yang di persimpangannya udah. Yang di persimpangannya Pradita SDC udah kan? Ya udah. Ya itu maksudnya. Sama dengan yang simbolnya tuh. Cuman beda luas Ya. beda jalur aja. Di sana 8, kalian cuma 4. Ini kan? Di halaman 281. Ini tabelnya. Dicatat aja ya. Lihat sama. Halaman 281. Tuh, tabelnya pakai halaman 281 ya. Ininya PKJI halaman 31. Ini tabel nih, tabel halaman 281. Kayaknya ini. Iya. Ada. Nah, kode ini kalian tentuin jelas. Lingkungan, hambatan samping rendah, median. Ada yang nggak ada ya? Kita nggak punya ya. Kalau kita nggak ada. Pelandaian 0 harusnya. Belok kiri langsung ya. Terus lebar mendekat. Nah ini tuh lebar jalur. Sebenarnya kalian udah ngukur ya? Udah Pak. Tadi kayaknya ada. Dia kayak gitu. 131 Pak. Nah, Ini apa? Ya, yang mana? 23 yang mana? 23 yang mana? meter apa? Yang Itu mana? lebar keseluruhan. Lebar keseluruhan. Yang di sini yang mana? Lebar keseluruhan semua lajur. Itu yang atas kanan. Ini. Ya. Ya, yang Ini semua nih. yang atas kanan Pak. Nah itu Ini dari sini atau ini sampai sini? dari kiri sampai ujung. Dari sini Dari ke sini. Iya, Iya, tapi Pak. nggak sama media. Hah? Udah setara sama median atau enggak? Enggak. Nah, lebar awal itu Coba, Raffi, Pak, tunjukin. maaf, izin kakak telepon dulu. Hah? Oh, udah. Ya Pak, gitu ya Pak. Coba masnya deh, jelasin. Yang mana? Yang mana? Yang tadi yang 23 ini Pak, Nah, ini tuh udah dari ujung ke ujung tapi belum memain medianya Pak. oh. ya sebenarnya lebar. Tapi ini udah diajarin Pak Haris ya. Gua nggak Apa suka. kalian nyari sendiri? Ini nyari sendiri sih Pak. Nah, lebar awal itu harusnya di sini. Lebar Oh. jalan awalnya itu berapa?
satu ini ya, Satu jalur. Satu lajur, oh satu jalur. Satu jalur. Satu jalur bukan lajur. Kalau jalur kan ada berapa lajur? Ya. Iya, di sini ada berapa Jalur yang besar, lajur yang kecil. Ya. Jadi ini nanti boleh diganti. Nah, gue masuk itu yang di sini. Ah ya. Cuma kita peraturannya apa? Belok kiri langsung. Iya, kurang. Jadi dikurang ini. Ya, Kurang belok langsung. itu adalah lebar masuknya. Oke. Lebar ini kurang ini lebar masuk. Nanti diukur aja. Kalau ragu diukur lagi di lapangan. Nah, lebar keluar itu kalau dari sini dia masuk keluarnya ke sini. Lebar ini. Ya. Oke. Oke Pak. Nah, itu nanti dari sini. Nah, ini kan kalian ambil data. Betul ya? Dari jam 10 sampai jam 15. Yang belok kiri berapa, lurus berapa, belok kanan berapa. Kita balik sih nggak dihitung sebenarnya. Ada nanti pengaruhnya di yang Iya, sekarang gitu cuma- aja. Dia di eranya ini kan ngitung. Iya. Era kalian ngitung aja karena dia pengaruh di keluaran. Iya, cuma ya boleh dihitung apa? Ya hitung aja ya. Supaya lebih real. Ya. Kecuali yang Pradita kan. Yang Pradita kan nggak ada yang muter balik. Nah, terus ini dihitung. Ini hitung nggak yang belok kiri berapa? Hitung kan? Ya. Ini kendaraan per jam. Ini kan dia mengukur 2 jam. Gampang ya. Total bagi 2 ya. Sorry. Ya, benar. Nah, dibagi 2 ya. Nanti kan mengukur 2 jam nih. Totalnya segini. Iya Pak. Jadi 1 jamnya berapa? Bagi 2 dong. Tricky ya. Makanya saya bilang kenapa nih 15 menit harus sejam-sejam gitu loh. Tapi nggak apa-apa, dia ngitungnya 15 menit. Ya. Nanti kamu nanya Pak Haris, saya khawatirnya kalau saya bikin per jam aturan mainnya harusnya memang per 15 menit gitu loh. Yang biasa surveyor lakukan. Tadi saya salah kan. Jadi Pak Haris putuskan. Jadi per 15 menit aja. Ini sebenarnya dari sini nanti kalian lihat kan. Nah, kalian ngambil berapa hari? 4 hari. 2 hari weekend, 2 hari weekday. Nah, itu nanti dipilih mana yang paling ramai peak hour-nya. Ya. Nanti kelihatan kalau dia ini milihnya ini yang kuning-kuning yang dia tuh. Cuma gini, saya minta kalian dipisah ya, weekday sama weekend ya. Ya, kembali lagi. Kalau yang supaya eranya 2026, angkatan 2023 punya ciri khas bahwa kalian sudah menganalisa hal yang baru, memisahkan antara weekday dan weekend. Mengenai yang puncaknya, pastilah kita ngambil yang terbesar. Beda-beda tentu saja. Kalau dia tipe jalannya komersial harusnya apalagi dekat SDC ya, itu harusnya di weekend dia pasti padat, paling padatnya gitu. Tapi kalau kamu ngambil data misalnya di tempat office ya, kayak di misalnya di Tamrin gitu kan. Nah, itu weekday bisa lebih besar. Makanya kenapa di situ diperlakukan ganjil genap. Itu ada alasannya. Dia itu kapasitas terbesarnya di weekday. Di weekend nggak berlaku kan? Ganjil genap. Karena apa? Itu ada alasannya. Alasannya karena salah satunya. Next. Nah, terus kendaraan per jam ini buat apa? Nanti bakal masuk ke tabel ini. Ya. Ini namanya tabel arus lalu lintas kendaraan. Belum Ya. sampai sini ya? Kemarin ya? Ini ada juga di PKJ-nya, di lampiran. Coba PKJ-nya, Pak Yunatan. Halaman. Ini ya, Ya. di bawahnya. Ya. Ya. Ini jadi nanti kendaraan per jamnya masuk di sini. Ini masing-masing 14 ya.
rawan itu misalkan lampu hijau dari sini, lampu hijau dari sini juga. Nanti yang belok kanan sini sama lurus nabrak tuh. Iya. Itu namanya terlawan. Karena kita masing-masing kiri jalan, atas jalan, kanan jalan, bawah jalan, semuanya tipe terlindung. Gak ada yang nabrak, gak ada yang berlawanan. Ini loh, nanti ada fase-fase. Nanti di make sure lagi aja Pak Aris. Baik, Pak. Nanti saya bukan dosen ya.